Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah sekalian dan segenap mustami'in mustami'at yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, yang sangat dirindukan selalu, semoga kita selamanya mendapatkan hujan rahmatnya Allah dan rahmat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keberkahan dari Allah dalam segala perkara yang Allah berikan kepada kita. Segalanya semoga diberkahkan, dan kita semoga selalu mendapatkan hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah kepada segala hal yang diridhai oleh Allah, dan mendapatkan taufik, yakni pertolongan, kemampuan untuk mengikuti hidayah tersebut. Dan semoga kita semua dipanjangkan umur dengan penuh bahagia, selamat, untung, sehat, kuat, dan juga dilancarkan segala urusan, dijauhkan dari segala bala dan kerugian, dari segala fitnah dan musibah dan penyakit sekecil apapun, dan juga ditinggikan derajat dan dilimpahi rizki yang halal, yang baik, yang barokah, yang gampang, diberi teman hidup, suami, istri, anak, keturunan, saudara, teman, yang semuanya soleh solehah. Wabil khusus keturunan kita oleh Allah dijadikan qurrata a'yun, yakni kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad SAW, kebanggaan para kekasih Allah, kebanggaan kita dan leluhur kita, kebanggaan muslimin semua. Dan semoga keturunan kita juga dijadikan pemimpin-pemimpin bagi ahli-ahli ketakwaan. Para jamaah sekalian, kita berbahagia lagi, bersyukur lagi dengan banyaknya majelis ilmu, majelis zikir yang kita hadiri. Inilah kebahagiaan kita dalam hidup, ketika hidup ini bisa mengikuti petunjuk Allah, ya kan? Ini menjadi kebahagiaan kita.
ditambah lagi dikasih sehat, dikasih kuat, dikasih pikiran kita, ingatan kita waras, normal, bahkan dikasih kecerdasan, dikasih kelancaran, dikasih keamanan, dikasih kedamaian, dikasih kerukunan, dikasih ketentraman, dikasih kebahagiaan, dikasih rizki, ya, kita bahagia, punya tempat tinggal walaupun masih banyak yang ngontrak, ya kan? Dan juga peralatan kebutuhan hidup juga kita bersyukur kepada Allah, ya. Allah kasih walaupun masih banyak yang ngutang, ya, tapi harus syukur kepada Allah karena bisa ngutang juga anugerah. Berapa banyak orang yang pingin ngutang tapi ketika Allah tidak mengizinkan tidak bisa ngutangnya juga. Kata minjem 10.000 rupiah ketika nggak ada yang ngasih, ya kan? Tidak sedikit yang tidak diizinkan oleh Allah. Syukuri, ya, syukuri. Nikmat dunia kita diberi, walaupun yang Allah berikan kepada kita dari nikmat dunia jauh dibandingkan dengan yang Allah berikan dari nikmat dunia kepada orang-orang yang tidak beriman. Yang tidak beriman mereka lebih banyak nikmat dunianya daripada yang Allah berikan kepada kita daripada nikmat dunia. Yakni yang dimaksud nikmat dunia ini adalah rizki-rizki yang dohir. Adapun ada nikmat dunia tapi rizkinya rizki batiniyah, kebahagiaan, gitu kan, petunjuk dalam hati kita dari Allah. Ini tentu dibandingkan dengan nikmat-nikmat dunia yang dohir. Nikmat dunia yang dohir tidak ada apa-apanya. Karena orang-orang yang tidak beriman meskipun dikasih limpahan nikmat dohir tetap mereka terancam, kan? Mereka tetap terancam dengan siksa Allah. Tinggal menunggu kematian, sudah tidak akan mendapatkan lagi nikmat sedikit pun, tidak akan mendapatkan lagi kebahagiaan sedikit pun. Makanya jangan ngiri kepada orang-orang kafir yang dikayakan oleh Allah, kan? Gak usah kita punya cita-cita ingin seperti mereka, orang-orang yang dikayakan padahal mereka kafir. Allah Subhanahu wa taala amanat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Qur'annya, dalam wahyunya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kau jangan sekali-kali tertipu oleh kehidupan orang-orang yang kafir, ya. Mereka dikasih nikmat dunia yang banyak, rezeki yang banyak, kaya-kaya, gitu kan? Dan sebagainya. Jangan tertipu. Kenapa? Mata'un qalil. Allah mengingatkan kepada Nabi kita yang Allah berikan kepada mereka kenikmatan dunia itu mata'un qalil, kenikmatan yang sangat sedikit sekali, yang sangat cepat sekali, yang sangat singkat sekali. Mati ya sudah selesai, ya. Sementara kehidupan di dunia tidak ada yang diabadikan. Tidak karena kaya terus umurnya lebih panjang, tidak. Karena punya jabatan dunia umurnya jadi lebih panjang, tidak. Karena punya gelarnya banyak umurnya lebih panjang, tidak.
Rata-rata umur umat akhir zaman mukmin kafir sama. Diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Jadi meskipun berjuang keras dengan segala cara untuk panjang umur, mengerahkan segala harta dan kecerdasan, tetap rata-ratanya 60-70. Hatta dokternya pribadi rata-ratanya begitu. Maka segala kenikmatan dunia yang Allah limpahkan kepada orang-orang kafir, tetap Allah nyatakan mata'un qalil. Itu adalah kenikmatan yang sangat sedikit sekali. Summa ma'wahum jahannam. Lalu tempat mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, tempat yang paling buruk, tempat kembali yang paling buruk. Gak ada tempat kembali yang paling buruk seperti neraka, gak ada. Mau begitu? Enggak, kita enggak mau, ya. Makanya hidup kita itu, ya, ingin hidup ini bahagia, mati bahagia. Sebetulnya resepnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu tidak banyak-banyak resepnya. Dalam hidup ini penuhi hati dengan keimanan, kecintaan, pengagungan, ketaatan kepada Allah, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya harus diimani, harus dicintai, harus diagungkan, kan? Harus ditaati. Nah, lakukan itu. Lalu apa? Lalu banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas anugerahnya. Tataplah kebaikan Allah yang tiada bandingannya. Rasakan oleh kita bahwa tubuh ini pemberian Allah, ruh ini pemberian Allah, akal ini pemberian Allah, kan? Sehat ini pemberian Allah, kuat, cerdas, lancar, aman, tentram, damai, semua pemberian Allah. Fungsi-fungsi anggota tubuh kita, mata bisa melihatnya dan bisa melihatnya, telinga dan bisa mendengarnya, hidung dan bisa menciumnya, lidah dan bisa merasanya, tangan dan bisa merabanya, kaki dan bisa melangkahnya, itu kan? Perut dan bisa menampungnya, itu kan? Semua anggota tubuh, gigi dan bisa mengunyahnya, semuanya, ya kan? Pantat dan bisa duduknya, itu kan? Lubang kubul, lubang dubur dan bisa mengeluarkan, itu kan? Kotoran-kotorannya, Masya Allah. Fungsi-fungsinya semuanya nikmati oleh kita, syukuri. Allah menyediakan bumi, tanah ini, kan? Untuk kita berpijak, untuk tidur kita, walaupun kita tidak punya kasur semewah yang Allah berikan kepada orang lain, kita masih bisa tidur berbaring, ya kan? Tanah ini, kan? Tanah ini untuk berpijak, tanah ini untuk duduk, tanah ini untuk berbaring, bisa nggak dipakai? Coba kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya rumah, nggak usah pakai tegel, nggak usah pakai keramik, granit, nggak usah, tanah saja tetap bisa dipakai tidur, bisa dipakai duduk, bisa. Sebetulnya sudah cukup itu juga, ya kan? Karena granit pun dibikin dari tanah, marmer pun dibikin dari tanah, semuanya dari tanah. Artinya yang ada di tanah semuanya, ya kan? Cuma karena keinginan kita aja, kadang ingin ikut-ikutan ya sama yang lain, kan? Padahal kalau hamparan tempat tidur kita tanah saja itu sudah cukup.
Sudah cukup itu juga. Allah sediakan tanahnya untuk berbaring, kan? Allah ciptakan air untuk minum, untuk mandi, masya Allah, kan? Untuk bersih-bersih. Allah ciptakan buah-buahan, Allah ciptakan makanan, Allah ciptakan udara. Siapa yang bisa bikin ini semua? Siapa yang bikin ini semua? Allah. Allah ciptakan cahaya matahari, Allah ciptakan kegelapan. Semuanya kenikmatan bagi kita, karena kita tentu tidak ingin hanya siang saja. Nanti jenuh, ya kan? Kita ingin ada suasana baru, ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam yang lebih pekat lagi, ada waktu sahur, ada waktu pagi. Divariasikan oleh Allah agar tidak jenuh, sehingga kita bisa menikmati kegelapan, bisa menikmati segarnya pagi, bisa menikmati waktu maghrib, bisa menikmati panasnya siang, gitu kan? Itu semuanya pemberian Allah. Ini fungsi bisa istirahat. Ini juga nikmat. Mata bisa merem, telinga bisa hilang pendengarannya. Itu semua nikmat. Coba kalau kita lagi tidur, segala suara kedengaran terus, enak gak tidurnya? Kalau kita lagi tidur, mata dimeremkan tapi terus saja kelihatan, enak gak? Ya nggak enak. Jadi diberhentikan fungsinya itu juga bagian dari nikmat yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Syukuri. Ini semua nggak ada satupun makhluk ilmuwan mana yang mengaku saya bikin itu. Nggak ada. Tidak ada. Manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Lihat. Saya bikin itu, bikin ini, ciptakan itu, ciptakan ini, semuanya tubuh kamunya saja Allah yang ciptakan kok. Akalnya Allah yang ciptakan, kemampuannya Allah yang ciptakan, bahan-bahan yang kamu racik, kan? Sehingga kamu bangga dan kamu merasa bahwa itu kemampuan kamu sendiri. Tidak, semuanya kemampuan Allah. Semuanya milik Allah. Jangan sombong. Bersyukur kepada Allah. Syukuri agar hati kita bahagia kalau banyak bersyukur. Kalau kita mendapat hal yang tidak diinginkan oleh hati, sabar. Sabar saja. Sehingga enjoy. Dengan syukur kita bahagia, dengan sabar pun kita akan merasa tenang. Gitu kan? Syukur konsep bahagia, sabar juga konsep bahagia dan ketenangan. Hati bertawakal kepada Allah, selalu mengingat Allah. Carilah rizki, bukan untuk menghasilkan rizki, tapi cari rizki untuk menjalankan tugas dari Allah agar kita mendapatkan pahala dari Allah. Karena tanpa berangkat dari rumah pun rezeki bisa datang ke rumah kita. Kita lagi dalam rahim ibu kita, Allah kasih rezeki ke dalam rahim ibu kita, kita hidup. Benar enggak? Itu kan? Lagi bayi kita tidak bisa berpikir, tidak punya kemampuan melangkah, bicara, mendengar, melihat, tapi malah kita lebih senang daripada kita sudah gede, sudah tua. Tuh kan? Jadi kita melangkah, usaha cari rezeki bukan untuk menghasilkan rezeki, tapi untuk menjalankan tugas mulia dari Allah agar kita dapat pahala dari Allah. Kan? Kadang Allah memberikan rezeki, jalannya kita usaha. Kadang Allah memberikan rezeki di saat kita lagi istirahat, tidak lagi usaha. Kahartos, nah begitu. Cari rezeki, syukuri rezeki yang ada. Kan? Jangan diperbanyak keinginan kepada dunia, karena ketika ada keinginan pasti harus ada solusi. Itu yang menjadikan kita stres, ya kan?
Harus ada perjuangan untuk mencapai keinginan. Satu saja keinginan sudah bikin pusing, bagaimana dengan 10 keinginan? Bagaimana dengan 100 keinginan? Makanya jangan banyak-banyak keinginan di dunia ini daripada dunia. Ya? Cari saja kan? Yang wajar-wajar saja, apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan. Jangan punya cita-cita, saya ingin punya rumah yang mewah, saya ingin punya mobil yang mewah, saya ingin punya harta yang banyak. Lah, itu bikin stres kamu. Mending kalau iya dapat. Dapat kagak, akhirnya awak ngongkoeng, gering, paeh. Ya kan? Kan mana yang kamu inginkan, kamu rugi. Ya kan? Carilah rezeki sesuai dengan kebutuhan saja, lalu banyak bersyukur. Nah, yang harus menggebu-gebu itu bagaimana kita bisa mengabdi kepada Allah. Kan? Perbanyak sholat, perbanyak baca Quran, perbanyak baca sholawat, perbanyak zikir, perbanyak saum, kan? Perbanyak menolong sesama. Ya kan, kalau saya nggak punya duit, saya nggak bisa nolong, nggak apa-apa. Menolong itu bisa saja dengan tenaga. Menolong itu bisa saja dengan doa. Doakan yang lain, gitu kan? Membahagiakan orang itu tidak identik dengan ngasih duit aja, enggak. Kadang dengan senyum manis, kadang dengan silaturahmi, datang ziarah ke rumahnya, gimana sehat, gitu kan? Hanya duduk 10-20 menit umpamanya. Duduk bersama tetangga, bersama sahabat, sudah selesai. Mereka akan bahagia karena perlakuan kita seperti itu. Ya enggak? Ya kan? Bahasa yang manis, bahasa yang membahagiakan, bahasa yang menghibur, itu kadang-kadang jauh lebih berharga ketimbang uang yang kita dapatkan puluhan juta. Ya kan? Jadi berbuat kebaikan itu jangan terpaku kepada saya harus kaya supaya saya bisa banyak sedekah, enggak. Boleh jadi pemikiran-pemikiran kita itu bisa kita sedekahkan lebih mahal daripada sedekah uang. Ya kan? Coba barangkali kita punya solusi, tetangga kita kesulitan solusi, kita nggak bisa menolong dari sisi uang, tapi kita bisa menolong dari sisi pemikiran. Kan? Kasih wawasan-wawasan agar terlepas, minimal dia terhibur lah, lagi ke mulutnya, kan? Menyelimuti jiwanya. Kan? Nah, kita kasih kebahagiaan, kita hibur, kita datengin, itu kan? Nah, banyak. Kalau kita mau berbuat kebaikan yang menghasilkan pahala, banyak caranya. Itu kehidupan yang bisa membahagiakan kita. Orang bisa bahagia walaupun miskin. Caranya seperti itu. Ya kan? Walaupun banyak harta, tidak seperti itu caranya. Ingat, tetap tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dan kita tidak bisa mengabdi kepada Allah lebih banyak, lebih baik. Tidak bisa berzikir kepada Allah lebih lama. Apa alasannya? Alasannya karena kita sibuk cari duit. Ya kan? Sibuk cari duit, mikirin dunia. Akhirnya nggak keburu baca Quran, nggak keburu zikir, nggak keburu sholawat. Hadir di majelis ilmu saja jarang nongol. Kenapa? Karena saya sibuk usaha cari duit, gitu kan? Padahal kalau kita fikir-fikir, duit yang kita cari, gitu kan? Sebetulnya bukan yang kita butuhkan. Sering Buya suka mentafakuri. Jadi yang kita inginkan, yang kita cari sebetulnya bukan rezeki yang kita butuhkan. Rezeki yang kita butuhkan masih ada kok di rumah. Saya masih punya kok duit. Makanan masih banyak kok. Kalau saya sekarang nggak usaha cari duit selama 1 bulan saja, saya masih bisa ibadah full kepada Allah Ta'ala. Jadi kan? Ayo pikir-pikir oleh kita. Ya. Barangkali akur dengan pemikiran Buya. Buya sudah memikirkan begitu.
Jadi apa yang menjadi alasan? Jadi kita memikirkan cari duit dengan alasan untuk ibadah, ibadahnya kagak. Hari-harinya habis dipakai cari duit, mikirin duit. Padahal yang kita perlukan itu sudah banyak, sudah sedia, sudah ready, gitu kan? Coba sekarang yang disebut dengan orang miskin punya baju lebih dari 3. Orang tua kita dulu bilang yang disebut orang miskin itu baju hiji lesot mandi, baju satu lepas mandi. Jadi ketika mandi udah lepas, nggak punya 2. Sekarang yang disebut orang miskin, coba cek lebih dari 3 pakaiannya. Iya enggak? Disebut orang miskin itu sekarang masih bisa makan nasi, masih banyak makanan juga selain nasi, ya kan? Kita hidup di negara yang subur. Andai kata tidak ada nasi yang kita makan, air subur masih ada yang bisa kita minum. Gak akan kesulitan seperti di Somalia, seperti di negara-negara yang gersang, air kagak ada, makanan kagak ada. Orang Indonesia itu kalau dikasih fakir, dikasih miskin, gak ada makanan sedikit pun masih bisa hidup. Dengan apa? Dengan minum air. Kenapa? Air masih banyak di sana di sini. Bener nggak? Ya kan? Kita bersyukur ke Allah, syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, yang harus kita perbanyak apa? Ibadahnya. Ya, sholawat, hadir di majelis ilmu, kesana kemari, kejar sebelum kita mati. Jangan menunggu mati, jangan menunggu compare, menunggu rengkod. Jangan, sudah rengkot baru mikir saya mau ngaji. Ya Allah saya sembuhkan, geus rengkot. Ya kaki udah nggak bisa jalan, gitu kan? Udah sakit-sakitan, baru mau ngaji. Ya masih mending lah ada maunya juga, masih mending. Cuma tidak mendapatkan, masya Allah, kesempatan mendapatkan kebahagiaan, pahala, keberkahan dari hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Mumpung kita dikasih aman, dikasih sehat, dikasih lancar, masya Allah, gak ada siapapun yang menghalangi kalau kita mau ngaji sampai subuh ke jadwal mana saja. Ada gak kira-kira yang menghalangi? Enggak. Pemerintahnya sama-sama muslim kok, masya Allah. Negara kita aman kok. Syukurlah kepada Allah, subur. Makanya jangan sampai alpa dari majelis ilmu. Ya, alhamdulillah. Di sini alhamdulillah sekarang acara kita ini juga acara yang diadakan oleh 2 majelis taklim, Al-Qamariyah dan Al-Ikhlas. Ya, alhamdulillah. 2 majelis taklim bergabung dalam mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah bisa ikut hadir dalam majelis ini, sama-sama mendapatkan barokahnya, sama-sama mendapatkan karunia dari Allah, kebahagiaan, keuntungan, pahala, ampunan, derajat yang tinggi di sisi Allah, dan juga harapan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membalas kebaikan para panitia, keluarga besar Majelis Salim Al-Qamariyah dan Al-Ikhlas, dan masyarakat sekitar, para kesepuhan, aparatur pemerintahan daerahnya, yang semuanya ikut mendukung, kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabikal karim fa'afid alaina bi barakatihi libasal izz wa takrim wa askinna bi jiwari fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabil mustafa wa alihi halis siddiq wal wafa kun lana ma'inan wa mus'ifa wa bawina minal jannati gharafa warzuqna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaik bi nabiyikal mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar kafir anna dunubal auzar ya Allah ya Allah ya Allah wa husna min jami'il makhawif wal akhtar
واجمع بيننا بينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Kubur. Jangan lupa besok pagi pengajian syahriyah bulanan di Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah Pusat Simpang Pemulihan Sumedang. Kerahkan semuanya, ajak semua. Pagi-pagi jam 7:30 kita harus sudah hadir di pesantren, tua muda ya. Laki perempuan kompak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.